Berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulahkan kebaktian doa pagi. Pertama-tama kita memuji Tuhan. Kidung Rohani 260. 260. Sandaralah selalu, jaga satu malam tentram. Sekarang ku mau memuji, bersyukur padanya, bersyukur padanya. Mohon agar hari ini berjalan dengan baik, bebaskan ku dari dosa, melakukan firman, melakukan firman. Roh Kudus diam di hatiku, jiwa raga tentram. Bantuku melayani Dia, siap menyambut Dia, siap menyambut Dia. Pertama-tama diucapkan selamat pagi dan salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari seiman, para penjabat kudus, penatua, diaken, diakenis, pendeta, dan kawan-kawan yang turut menyertai kebaktian doa pagi pada hari ini. Syukur karena kebaktian kebangunan rohani ataupun KKR Gereja Timbau pada tahun ini sudah tiba dan kita jalankan walaupun secara dalam talian saja, bukan tatap muka disebabkan pandemik. Kita mengharapkan supaya Tuhan Yesus senantiasa memimpin, memberkati kita dimanapun kita berada. Semoga KKR ini dapat membangun iman kepercayaan, khususnya pemercaya di Timbau ini. Sebelum kita berdoa pada pagi ini, terlebih dahulu kita merenungkan sedikit firman Tuhan sebagai dorongan, sebagai santapan rohani kita. Tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini ialah Tuhan berjalan di depan umat-Nya. Tuhan berjalan di depan umat-Nya. Pertama-tama mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 4. Yohanes pasal 10 ayat 4. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, Yesus mengajar murid-muridnya menggunakan analogi ataupun kiasan. Sewaktu Yesus berada di dunia dahulu, ketika Dia mengajar baik orang banyak ataupun murid-murid,
Yesus menggunakan cara yang berbeza-beza. Ada yang secara direct ataupun secara terus Yesus menyampaikan pengajaran. Ada juga cara menggunakan perumpamaan ataupun kiasan dan sebagainya. Inilah cara Yesus menyampaikan message ataupun pengajaran. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 10 di sini, Yesus menggunakan kiasan ataupun analogi. Dia menyamakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Manakala pengikut-pengikutnya atau umatnya disebut domba-dombanya. Aku gembala yang baik, kamu domba-dombaku. Jadi Yesus menggunakan kiasan begitu untuk mengajarlah ataupun menyampaikan pengajaran kepada umatnya. Kalau kita lihat ayat 11 dan 12, Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 12, Yesus mengatakan Dia adalah gembala yang baik. Salah satu ciri gembala yang baik ialah dia berjalan di depan domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Dia berjalan mendahului domba-dombanya. Apakah maksudnya berjalan di depan domba-dombanya? Apa kebaikan gembala berjalan di depan domba-domba? Saya percaya kita semua ada pengalaman ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak. Banyak perkara yang membuat kita takut. Misalnya berjalan pada waktu malam, kita rasa takut. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan orang tua kita berjalan di depan, kita tidak rasa takut lagi. Kita ada keberanian sebab kita rasa selamat karena orang tua kita berjalan bersama-sama dengan kita. Apalagi kalau orang tua berjalan di depan kita rasa sangat selamat. Kita tidak ada kekhawatiran lagi. Begitu juga apabila Tuhan berjalan di depan umatnya, maka umatnya berasa tentram, selamat, tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Kita akan belajar beberapa contoh di dalam Alkitab. Tuhan berjalan di depan umatnya. Kita lihat contoh yang pertama. Tuhan berjalan di depan hamba tua Abraham. Tuhan berjalan di depan hamba tua Abraham. Mari kita lihat Kejadian pasal 24 ayat 7. Kejadian pasal 24 ayat 7. Ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku,
serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Kejadian pasal 24 ini. Kejadian 24 di sini menceritakan Abraham. Abraham menyuruh hambanya yang paling tua, namanya Eliezer. Dia menyuruh hambanya yang paling tua ini pergi ke Aram Mesopotamia. Ke kota Nahor untuk mencari calon istri bagi anaknya Ishak. Waktu itu Ishak anaknya sudah dewasa dan sudah tiba masanya untuk bernikah. Lalu Abraham menyuruh hambanya yang paling tua itu pergi ke Aram Mesopotamia untuk mencari seorang perempuan untuk dijadikan istri bagi anaknya Ishak. Nah, sebelum hamba tua ini pergi, terlebih dahulu Abraham memberkati hamba tua ini dengan mengatakan, Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana. Apa maksudnya Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu? Maksudnya ialah Tuhan akan membuat perjalanan hamba tua ini lancar dan berhasil. Keberhasilan hidup manusia ini ada kaitan dengan dipimpin ataupun tidak dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak memimpin perjalanan seseorang itu, macam mana orang itu berusaha? Pasti gagal jua. Tetapi sekiranya Tuhan menyertai perjalanan orang itu, tentulah perjalanannya berhasil. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Jadi inilah berkat doa pemberkatan Abraham kepada hamba tua ini. Tuhan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana. Jadi ternyata pemberkatan Abraham ini menjadi kenyataan. Tuhan benar-benar berjalan di depan hamba tua ini. Baik, dalam Alkitab kadang-kadang kita menemukan perkataan ataupun istilah malaikat Tuhan ataupun malaikat Allah. Perkataan ini kadang-kadang merujuk kepada malaikat itu sendiri, yaitu roh-roh yang melayani. Kadang-kadang malaikat ini disebut kerub ataupun
serafim atau roh-roh yang melayani. Jadi kadang-kadang malaikat Tuhan atau malaikat Allah ini merujuk kepada malaikat itu, betul-betul ditujukan kepada malaikat. Tetapi kadang-kadang ia merujuk kepada Allah sendiri. Walaupun catatan Alkitab itu mengatakan malaikat Tuhan ataupun malaikat Allah. Tidak semestinya itu merujuk kepada malaikat. Tetapi kadang-kadang itu merujuk kepada Tuhan Allah sendiri yang berjalan di depan umatnya. Ternyata perjalanan hamba tua ini dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 24 ayat 13 hingga 27. Ayat 13 hingga 27. Kita dapat melihat di sini usaha hamba tua ini mencari jodoh untuk Ishak berhasil. Yaitu dia telah dipertemukan dengan Ribkah. Bila hamba ini sampai di satu sumur, kebetulan seorang perempuan pergi ke sumur itu untuk menimba air. Nah, di sanalah peluang kesempatan hamba tua ini mendekat, memulahkan perbualan, bicara dengan perempuan itu. Ternyata perempuan itulah jodoh bagi Ishak. Siapa yang membuat pertemuan itu? Sudah tentu Tuhan sendiri. Karena Tuhan berjalan di depan hamba tua ini, maka usahanya, pekerjaannya berhasil. Kita lihat contoh yang kedua. Tuhan berjalan di depan umatnya. Contoh yang kedua, Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Kita lihat Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 hingga 22. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Di sini menjelaskan kepada kita Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Kita tahu Musa telah memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir selama lebih kurang 400 ataupun 430 tahun bangsa Israel berada di Mesir, menjadi budak, menjadi hamba orang Mesir. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan,
Tuhan Allah sendiri berjalan di depan bangsa Israel, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Sebenarnya tiang ini cuma satu saja. Satu tiang saja. Tetapi dia boleh berubah mengikut situasi. Kalau waktu siang, pada waktu siang dia menjadi tiang awan. Tetapi pada waktu malam dia berubah menjadi tiang api. Benda itu cuma satu. Sebab Allah itu hanya satu. Pada waktu siang, bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan. Apa fungsi tiang awan ini? Tiang awan ini, fungsi yang pertama ialah penunjuk arah. Sebab dulu belum ada kompas di padang gurun, orang Israel tidak tahu kemana arah dituju. Mereka tidak tahu arah mana yang harus mereka tuju. Tetapi dengan adanya tiang awan, mereka tidak sesat. Mereka ikut saja kemana tiang awan itu pergi, mereka ikut dari belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pelindung. Kita tahu di padang gurun pada waktu siang, suhunya sangat panas. Jadi tiang awan ini memainkan peranan sebagai payung, melindungi bangsa Israel ini dari sinar panas matahari. Jadi mereka rasa selesa lah, cuaca seperti mendung saja sebab awan menutupi langit. Mereka tidak kepanasan. Yang ketiga, tiang awan juga memainkan peranan sebagai senjata. Sekiranya ada pihak musuh, ada musuh yang coba menyerang umat Tuhan ini, tiang awan menjadi senjata. Mari kita lihat di Ulangan pasal 9 ayat 3. Ulangan pasal 9 ayat 3. Ulangan pasal 9 ayat 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Baik, di sini ada mengatakan demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Maksudnya sekiranya ada musuh yang
coba menyerang mereka, tiang awan ini memainkan peranan sebagai senjata. Mari kita lihat juga di Keluaran pasal 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 20. Keluaran pasal 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, di sini menceritakan ketika orang Mesir coba mengejar orang Israel. Maka tiang awan ini, pada mulanya tiang awan ini di depan bangsa Israel memimpin perjalanan. Tapi bila orang Mesir dari belakang mengejar orang Israel, lalu tiang awan tadi yang di depan itu terus berjalan ke belakang bangsa Israel untuk menghalang orang Mesir ini daripada mengejar orang Israel. Kalau tidak ada tiang awan yang menghalang orang Mesir, tentulah orang Mesir dapat mengejar orang Israel dan membunuh, membinasakan orang Israel. Jadi ini menunjukkan tiang awan memainkan peranan yang sangat penting. Nah, pada waktu malam cuaca ataupun suhu di padang gurun berubah menjadi sangat sejuk. Pada waktu siang sangat panas, tapi pada waktu malam sangat sejuk. Nah, tiang api memainkan peranan sebagai alat ataupun sumber yang memberi kehangatan kepada umatnya. Jadi mereka tidak rasa sejuk lagi sebab ada api yang bukan saja memberi sinar, menyinari mereka pada waktu malam, tetapi memberi kehangatan, menghangatkan tubuh mereka. Selain itu, tiang api juga boleh menjadi senjata. Nah, kalau ada musuh yang coba menyerang bangsa Israel pada waktu malam, jadi tiang api ini akan membakar ataupun menghanguskan musuh-musuh itu. Baik, sebagai kesimpulan pelajaran kita, mari kita lihat Yesaya pasal 45 ayat 2 hingga 3. Yesaya pasal 45 ayat 2 hingga 3. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratahkan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Perhatikan ayat 2 di sini. Aku sendiri, maksudnya Tuhan. Aku maksudnya Tuhan. Tuhan sendiri hendak berjalan di depan kita. Apabila Tuhan berjalan di depan kita, maka gunung-gunung pun
diratakan. Pintu-pintu tembaga dipecahkan. Palang-palang besi dipatahkan. Apa maksud gunung-gunung? Apa maksud pintu-pintu tembaga? Apa maksud palang-palang besi? Itu merujuk kepada segala macam permasalahan, perkara-perkara yang kita hadapi, cabaran hidup, penyakit, dan lain-lain lagi yang kita hadapi di dalam hidup ini. Sekiranya Tuhan berjalan di depan kita, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Segala permasalahan kita, bukan berarti kalau Tuhan berjalan di depan kita, maka kita tidak akan mengalami masalah lagi, kita tidak jatuh sakit lagi dan sebagainya. Semua itu pasti akan kita hadapi juga. Tetapi sekiranya Tuhan berjalan di depan kita, maka kita diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Kita ada semangat, kita ada kekuatan. Contohnya kalau kita ditimpa penyakit, seperti sekarang dunia berhadapan dengan pandemik, bahkan kita umat Tuhan pun tidak terhindar daripada wabak ini. Tetapi sekiranya kita mempunyai Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, memberi penghiburan kepada kita, memberi damai sejahtera kepada kita, sehingga kita dapat menghadapi semuanya itu. Kita ada kekuatan, kita ada sandaran, kita ada harapan. Apabila Tuhan berjalan di depan kita, walau apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita ada sandaran, kita ada harapan dan kekuatan. Kiranya sedikit firman Tuhan ini dapat memberi kesadaran dan panduan di dalam kehidupan kita. Seterusnya dalam masa 10 hingga 15 menit ini kita akan berdoa. Dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan atas penjagaan, atas berkat-Nya. Dalam doa juga kita mohon Tuhan memimpin kebaktian kebangunan rohani KKR kita, walaupun secara dalam talian saja, tapi semoga KKR ini dapat menguatkan iman kepercayaan jemaat dimanapun berada. Seterusnya kita sama-sama berlutut dan berdoa. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya,
Kata doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur puji Tuhan. Kebaktian doa pagi kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Haleluya.